efek dari maksiat itu sendiri, kata Imam Ibnul Qayyim, al-ma'isyatud dhanku fid dunya, kehidupan yang sempit di dunia, wa fil barzakh, begitu pula di dalam kubur, wal azabin fil akhirah, apalagi nanti wal azabu fil akhirah, apalagi nanti di akhirat mendapatkan siksa yang tidak ada yang bisa melepaskan dan menolongnya kecuali Allah. Makanya kalau orang melihat hidup ini sempit, melihat orang itu kesal terus, melihat kenikmatan pada orang lain itu iri terus kita, berarti terlalu banyak maksiat kita, terlalu banyak pembangkangan kita kepada Allah, terlalu banyak dosa kita kepada Allah. Karena hidupnya seorang mukmin ya dari hatinya. Dikala hatinya luas, ya itulah kebaikan yang Allah berikan yang luar biasa kepadanya. Tapi kalau sudah sempit, yang menyempitkan kita itu kan dunia. Kalau kita pengen beli rumah, kira-kira diidam-idamkan pengen dapat rumah, dipikirin terus kira-kira sempit apa enggak hati kita. Sempit, seolah-olah tidak ada kebahagiaan yang lain. Yang ada ingin tujuan kita tercapai, pengen beli rumah. Akhirnya kalau sudah diidam-idamkan, apapun dia lakukan, termasuk dalam transaksi yang haram. Terlalu mengidamkan dunia, sehingga kenikmatan yang lain dianggap bukan nikmat yang besar. Ya Allah ya Karim, luar biasa. Saya punya kawan 15 tahun kontrak, padahal dia sebetulnya nggak mampu membeli rumah dengan cara seperti bapak-bapak di sini ada bunga. Sebelum mampu, sampai dia punya anak 5, kontrak sesak juga. Lihat, ternyata di majlis di rumah saya itu kumpul 2 orang. Ternyata orang ini guru, seorang guru ya di Nusmen sana, 3 roda. Dia ingin menjual rumahnya, itu ketemu di pengajian, rumahnya udah lunas, bukan kredit lagi gitu. Dia dapat di situ dan ditawarkan berapa? Saya kalau cash nggak mampu, ngutang tapi tanpa riba, bisa nggak? Bisa. Saya sedang butuh duit. Akhirnya dijual. Dia dapat sesuai yang dia inginkan, menunggu 15 tahun. Emang lama, tapi selamat. Dia beli rumah tanpa riba dan bisa dicicil ya semampu dia sesuai kesepakatan 2 orang itu. Ketemunya di pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Di subuh hari ini kita bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan salat kita dan juga amal saleh yang lainnya di hari ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul kembali dalam kajian kita. Mudah-mudahan perkumpulan kita pun senantiasa dijadikan perkumpulan yang diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga seluruh pengikutnya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa kebahagiaan seorang mukmin semua bermuara pada hatinya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk atau bimbingan kepadanya sehingga tahu mana yang hak, mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk, mana jalan yang bisa mendatangkan, memberikan keselamatan kepadanya, dan mana jalan yang bisa mendatangkan bahaya atau kesengsaraan kepadanya. Itu adalah kebahagiaan yang amat luar biasa
yang Allah datangkan kepada seorang mukmin. Oleh karena itu, kita tahu bahwa hati ini adalah sumber semua kebaikan pada jiwa kita, pada nafsu kita. Dikala hati baik, maka semua akan baik. Dikala hati buruk, maka fisik atau anggota tubuh yang lain pun akan ikut buruk. Oleh karena itu, pentinglah seorang mukmin mengetahui dari efek negatif berbuat kesyirikan dan dosa. Seandainya mereka sudah menjadi seorang mukmin atau muslim, hendaknya jauhi perkara-perkara itu sekecil apapun. Karena ini akan membuat hati kita tertutup. Kalau tidak tertutup, minimal akan redup cahaya di dalam hati kita, sehingga bimbingan Allah Subhanahu wa taala susah untuk kita dapat. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnul Qayyim memberikan gambaran bahwa seseorang dikala banyak melakukan perbuatan-perbuatan pembangkangan terhadap Allah atau maksiat berupa syirik dan yang lainnya, maka akan terasa pada jiwanya, pada hatinya, al-khatmu 'ala al-qulub wal asma' wal ghishawah 'ala al-absar wal aqfal 'ala al-qulub. Seandainya seorang melakukan kemaksiatan sadar atau tidak sadar, maka hatinya akan tertutup, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengarannya pun sama, penglihatannya pun sama. Ya, tergantung dari kesyirikan dan kemaksiatannya sebesar apa. Semakin dia banyak dan besar, maka hati ini tidak akan menerima kebaikan. Seandainya ada orang yang memberikan nasihat berkenaan tentang Al-Quran dan Sunnah, hati ini berat untuk menerimanya. Dia akan memilih ucapan-ucapan selain Al-Quran, selain Sunnah Rasulullah SAW. Dia akan lebih senang, hatinya cenderung kepada ucapan-ucapan manusia biasa. Ini pertanda berarti maksiat yang sudah kita lakukan dengan fisik kita, baik mata atau telinga atau ucapan mulut kita, terlalu banyak. Sehingga ketika mendengar Al-Quran dari ahlinya, mendengar sunnah dari ahlinya, berat untuk ikutin. Dan dia tidak mau meneliti apakah perbuatan atau pendapatnya benar atau tidak. Yang terpenting, kata guru saya ini, ya saya akan ikuti. Dia tidak mau meneliti apakah ucapan gurunya benar atau tidak, ucapan orang lain benar atau tidak. Sehingga seolah-olah matanya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau meneliti kebenaran, enggak mau melihat kebenaran. Begitu pula telinganya. Seandainya mendengar kebenaran, sepertinya telinganya ini mendengar sesuatu yang sangat luar biasa berat, sehingga dia akan jauhi kebenaran itu terdengar oleh telinganya. Berarti telinganya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan persis orang-orang kafir, dikala mendengar Allah disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa? Ishma'azzat qulubul ladzina kafaru. Begitu bencinya hati orang-orang kafir. Tapi kalau disebut selain Allah, atau mungkin disebut berhala-berhala mereka bersama Allah, bahagianya luar biasa mereka. Bahagianya luar biasa. Seandainya mendengar hanya Allah yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berat, kesal mereka, benci betul mereka. Tapi kalau sudah Tuhan-Tuhan mereka disebut Lata, Uzza bersama Allah, apalagi disebut dalam Al-Quran, penyebutan itu, bahagia mereka. Itu adalah tingkah laku orang-orang yang melakukan kemaksiatan dengan kesyirikan, kekufuran, dan maksiat-maksiat yang lain. Itu pertanda yang bisa jadi terjadi kepada diri kita dikala memang maksiat sudah banyak kita lakukan. Sehingga hati ini dikala mendengar kebenaran itu berat, tidak senang. Dikala telinga mendengarkan kebenaran dari Al-Quran dan Sunnah, ya tentu dari ahli-ahlinya, juga telinga ini pengang. Seolah-olah mendengar suara yang membuat telinga ini mau pecah. Sehingga dijauhi itu.
Ini pertanda sudah terlalu banyak maksiat yang sudah kita lakukan. Terlalu banyak keburukan-keburukan yang sudah kita lakukan. Kemudian efek dari pembangkangan atau maksiat kepada Allah, at-tasbitu 'an at-ta'at wal ibti'adu 'anha. Lambat dalam melakukan ketaatan. Lambat dalam melakukan ketaatan dan berusaha menjauh dari ketaatan. Dipanggil suara azan oleh muadzin di masjid-masjid Allah. Sibuk aja dengan HP-nya. Sibuk saja dengan televisinya. Sibuk dengan pekerjaannya. Santai-santai aja. Gak seperti sedang mencari dunia atau mencari uang. Sebut semangat betul. Orang kalau sudah hatinya banyak titik-titik hitam karena maksiatnya dengan pendengaran dan penglihatannya, maka dengan ketaatan itu lambat. Bahkan terkesan ingin menjauh dari ketaatan. Kalau mau datangi ke masjid itu kayaknya berat kayak gitu. Seperti diikat oleh tali yang kuat. Mau melangkahnya berat. Beda dengan urusan dunia. Apalagi yang langsung kelihatan hasilnya. Berangkat ke masjid itu berat. Sudah di masjid pun mata ini berat lagi. Ngantuk lagi. Padahal kalau sudah sampai rumah belum tentu ngantuk ya. Begitu ya. Berat betul mata. Bahkan ngancam, kalau ustaz ini hadir saya gak hadir lagi. Lama betul dia kalau ngaji. Lama betul kalau dia sholat menjadi imam. Bisa jadi seperti itu. Ingin menjauh dari ketaatan. Karena saking banyaknya hati ini penuh dengan ketakaburan, dengan kedengkian, dan yang lain-lainnya. Dari keburukan-keburukan hati. Belum lagi maksiat yang dilakukan dengan fisiknya. Mata sering melihat keburukan-keburukan. Telinga sering mendengar sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Itu efek dari apa? Kemaksiatan yang langsung bisa kita rasakan. Jadi kalau kita lambat dalam melakukan ketaatan, yang sudah jelas janji-janji Allah dan Rasulnya berkenaan ketaatan itu besar, tapi lambat. Ya saya contohkan seperti sholat isya berjamaah dengan sholat subuh. Kan pahalanya luar biasa. Kata Rasul, seandainya orang tahu pahala berjamaah sholat isya dan subuh, maka orang yang kakinya pincang atau kakinya nggak ada, dia akan memaksakan diri merangkak-rangkak ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah isya dan sholat subuh. Kalau tahu pahalanya. Seperti orang mau dikasih duit 50 juta cash langsung dipegang. Jangankan orang yang punya kaki normal, orang yang nggak punya kaki pun siap-siap sudah. Bahkan sebelum waktunya tiba pembagian, dia sudah antri. Duit 50 juta cuma-cuma. Kan gitu. Dia akan memaksakan. Gak dikasih banyak begitu pun orang banyak antri, baru dikasih beras saja fitrah, udah banyak antri. Dahsyat. Sehingga kata Rasulullah, orang yang kalau tahu saja diperlihatkan oleh Allah pahala salat subuh dan isya berjamaah, semua orang akan merangkak-rangkak. Semua orang akan memaksakan diri, sekalipun dia dalam keadaan sakit, ingin melaksanakan salat subuh berjamaah, juga salat isya. Begitu pula sebaliknya, salat yang paling berat dilakukan oleh para munafik, yang hatinya kotor, penuh dengan kebencian dalam syariat Islam, maka dia akan berat melakukan apa? Berjamaah salat isya dan subuh. Makanya kata Rasulullah, asqalus salah 'alal munafiqin salatul isya wa salatus subh. Salat yang paling berat untuk munafik berjamaah di masjid itu adalah salatnya salat isya dan salat subuh. Jadi kalau kita berat melakukan salat subuh, salat isya berjamaah di masjid, sibuk dengan dunia kita, hati-hati. Hati kita sudah dipenuhi dengan kemunafikan. Jadi kalau orang sudah terlalu banyak maksiat, sudah terlalu mencintai dunia melebihi kadarnya, ukurannya, maka akan lambat melakukan ketaatan. Lambat. Dan berusaha untuk menjauh dari ketaatan.
Na'iyadzubillah. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, di antara kita terlalu banyak sibuk dengan dunia kita, dengan maksiat kita, mau terasa, mau sadar atau tidak, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati ini tuli, hatinya. Karena kalau hati sudah tuli, ya semua juga itu ikut tuli. Hati ini tuli, la yasmaul haq, dia enggak mau dengerin kebenaran. Akam la yantiq, hati ini bisu, enggak mau mengucapkan yang benar, kemudian diikuti oleh mulut. Mulut pun enggak berani berkata yang benar. Sehingga para ahlul hikmah, ulama-ulama yang baik, yang arif, yang mengenal Allah dengan baik, orang berbuat riba dosa atau tidak? Jelas. Tapi itu untuk dunia, dia berbuat riba untuk dunia, ingin beli mobil, beli rumah, macam-macam lah. Gitu kan? Bahkan beli makan pun dengan kartu kredit kena riba juga. Kan begitu. Makan-makan pakai riba. La ilaha illallah. Tapi untuk dunia, menghasilkan dunia. Tapi kalau orang dia karena hatinya pun bisu, dia tahu kebenaran, tapi dia nggak mau nyampaikan kebenaran, yang haknya nggak mau disampaikan. Tapi dia punya legalitas sebagai seorang ulama yang harus menyampaikan, bahkan sudah dapat piagam ulama, disebut ulama, mendapatkan gelar ini, gelar itu. Tapi nggak mau mengucapkan yang benar karena hatinya sudah bisu. Hatinya sudah bisu. Sehingga mulutnya pun ikut bisu. Ini lebih berbahaya daripada orang melakukan keharaman ingin mendapatkan dunia. Kalau ini kan orang mendapatkan dunia dengan agama, itu lebih berat lagi. Lebih dilaknat lagi. Saya berpikir dulu Bal'am ini kan diceritakan dalam Al-Quran tapi gak disebut namanya. Disuruh dibacakan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada kaum ahlul kitab yang tahu tentang Taurat, kebenaran Taurat, Injil juga sama. Bacakan. Tapi dia menyimpangkan, menutupi kebenaran, bahkan mendoakan orang yang buruk daripada orang yang benar. Didoakan. Balam itu kan ceritanya dia seorang waliullah, tapi dikala diiming-imingi dunia, dia mau mendoakan Nabi Musa alaihissalam supaya tersesat. Supaya tidak tahu tujuan mau menyerang orang-orang kafir di tempat itu yang mau dituju oleh Nabi Musa. Bal'am berdoa supaya Nabi Musa tersesat. Tapi ternyata Nabi Musa lebih mujarab doanya. Betul dia tersesat. Tapi kemudian dia minta kepada Allah, ya Allah, kenapa saya tersesat padahal saya ada di jalanmu? Allah berfirman kepada Nabi Musa, karena Nabi Musa ini kan adalah kalimullah, orang yang langsung bicara dengan Allah tanpa perantara, tanpa Jibril alaihissalam. Seorang waliku yang sesat mendoakanmu supaya tersesat di jalan. Kemudian doanya dikembalikan lagi. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, berikan dia siksa di dunia sampai terlihat oleh orang kehinaannya. Akhirnya Balaam apa? Ya doa Nabi Musa mujarab, Nabi mujarab. Balaam itu menjulur seperti anjing, lidahnya panjang. Dilihat menjulur, enggak dilihat pun lidahnya menjulur. Itulah sang penjilat, ingin mendapatkan dunia, menjual agamanya, menjual agamanya, menjual doa-doanya, menjual fatwa-fatwanya. La ilaha illallah. Ini lebih terlaknat daripada orang melakukan riba ingin dapat dunia kan? Ya namanya orang riba pasti ingin untung kan? Pengen jualannya lebih besar, minjemlah ke bank begini. Itu terlaknat, tapi orang yang menjual agamanya untuk dapat dunia itu lebih terlaknat lagi. Dan sekarang banyak, bukan sedikit. Di masa Nabi Musa mungkin Bal'am, Qarun, beberapa orang begitu muncul. Kalau sekarang banyak orang muncul untuk menjual agamanya untuk mendapatkan dunia. Walhamdulillah. Orang kalau sudah terlalu banyak memakan yang haram dan begitu banyak maksiatnya, dia nggak akan bicara yang benar.
Bicaranya yang salah lagi, yang salah lagi. La ilaha illallah. A'ma la yarah. Hatinya dibutakan oleh Allah, nggak akan bisa melihat kebenaran. Kebenaran itu bisa kayaknya salah terus. Yang benar itu yang menurut dia. Tidak sedikit di zaman sekarang fitnah ini. Bahkan orang yang kita katakan seorang alim saja, ketika kita sudah belajar banyak lagi, ternyata salah orang alim itu. Padahal dia sendiri tahu tentang kebenaran, tapi seolah-olah kebenaran yang pernah dia pelajari salah, yang benar pendapat dia. Jadi pendapat dia yang diambil, Al-Quran dengan Sunnah akan dibuang. Pendapat para ulama salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in tidak akan diambil, nggak relevan menurut mereka, nggak pantas di zaman sekarang diterapkan pendapat-pendapat dulu itu. Kalau sudah dibutakan seperti itu, yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik. Sampai-sampai orang yang berjanggut disebut teroris, orang yang gak berjanggut cakap betul. Itu ciri saja. Kan berjanggut itu sunnah atau tidak? Bapak tahu yang gak berjanggut itu sunnah atau tidak? Sunnah ya. Pahala yang tidak berhenti, kalau sholat kita ada berhentinya gak? Ada. Tapi pahala yang tidak berhenti itu yang berjanggut. Maaf, yang gak berjanggut gimana? Yang mudah-mudahan bisa ditumbuhkan janggut sekalipun cuma satu kan gitu. Karena ini pahala yang gak putus. Saya yakin semua muslim tahu orang berjanggut itu ya sunnah. Saya yakin tahu semua. Cuma karena hatinya sudah dibutakan oleh Allah, kadang-kadang dia menghina orang berjanggut itu kayak kambing katanya. Bisa jadi ini calon-calon teroris katanya. Padahal dia muslim berkata begitu. Itu saya contohkan dalam fisik kita ya. Dan karena paling yang muncul ya kan janggut. Kalau baju ya kita mau pakai apa, mau gamis mau enggak, yang penting baik dan menutupi aurat kan gitu pantas. Kalau baju nggak masalah. Tapi kalau fisik kita, saya katakan sekali lagi, sesuatu yang sudah jelas dari kecil kita diajarkan begitu dalam kitab-kitab fikih, tahu. Orang sebodoh apapun tahu. Tapi dikala tahu, ditutup, dibutakan hatinya, melihat yang benar, yang sunnah itu jadi gak benar. Itu begitu. Sekalipun dia belajar banyak menjadi profesor pun, kalau sudah ditutup hatinya, dibutakan, yang benar jadi salah. Begitu. Ada yang konyol baru muncul ucapannya, dikala ditanya mungkin calon-calon pegawai KPK lebih baik pilih Pancasila atau Quran kan gitu. Ini satu organisasi lebih nyeleneh lagi, dikatakan ya yang jelas mah pilih Pancasila lah, Al-Quran mah ya itu mah masing-masing saja. Itu lebih kacau lagi. Padahal tahu dia kalau dia sholat baca Pancasila kira-kira sah gak sholatnya? Kalau dia mati dibacakan Pancasila kira-kira nyampe gak pahalanya? Kalau lagi mati, kalau lagi hadir sakaratul maut, bacakan satu Pancasila ini. Ya kan? Ada 5 rukun ya kan Pancasila itu. Coba, kira-kira nyampe apa enggak? Dan orang yang sedang sakaratul maut itu bagaimana coba? Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Kira-kira yang mati itu manfaat apa enggak? Yang mau mati nih sedang sakaratul maut. Kira-kira. Dan dia paham tentang itu. Al-Quran itu begitu bermanfaat dan menjadi pedoman hidupnya. Gak boleh dimain-mainkan, dimunculkan ketika ada pilihan begitu. Ya gak bisa. Al-Quran adalah belahan jiwa kita dan tidak boleh ditinggalkan. Al-Quran adalah petunjuk dan penerang hati kita. Seandainya Al-Quran sudah diremehkan, maka cahaya dalam hati kita akan redup. Bahkan bisa tertutup. Sehingga apapun yang dia lakukan seolah-olah dia benar, sekalipun bertentangan dengan Al-Quran. Wal'iyadzubillah. Ini kalau sudah hati dibuat tuli, dibuat bisu, semua anggota tubuhnya juga sama akan tuli dan bisu. Wal'iyadzubillah. Baik. Jadi kalau kita melihat ini sunnah sudah jelas sunnahnya, tapi kita lebih memilih pendapat orang lain yang tidak ada sama sekali dalil, maka itu pertanda terlalu banyak maksiat yang kita lakukan.
Terlalu banyak pendengaran ini mendengar maksiat yang gak manfaat, sehingga yang baik dianggap tidak baik, yang tidak baik dianggap baik. Hukum Allah ini sekarang sudah murah. Orang gak ada yang beranggapan pentingnya menetapkan hukum Allah. Karena lingkungan kita kadang-kadang tidak mendukung menerapkan hukum Allah. Ya, apalagi di pemerintahan. Tapi mau tidak mau seorang alim harus menasehati umara-umaranya supaya dekat dengan hukum Allah. Karena itu yang bisa menjamin keselamatan orang lain. Yang menjamin ketenangan hidup diri kita dan orang lain. Tanpa hukum Allah, semua akan carut marut. Korupsi makin merajalela. Coba koruptor-koruptor itu dipotong tangannya. Kira-kira mereka mau jadi koruptor lagi enggak? Enggak mungkin. Saya kira kalau DPR atau MPR korupsi dan ketahuan korupsi, kemudian dipotong tangannya, apalagi sudah miliaran, tangan kanan dipotong, kaki kiri dipotong, tangan kiri dipotong, bersilang kan? Dipotong. Kira-kira besok-besok ada yang mau jadi DPR lagi pakai kursi roda apa enggak? Gak ada. Begitu. Dengan hukum Allah semuanya akan nyaman, tenang. Para ulama tugasnya apa? Dia menyampaikan kepada para umara supaya menetapkan hukum Allah. Diterima atau tidak itu urusan belakangan. Kan menasehati selagi memang umaranya muslim. Itu kewajiban ulama. Jangan diam 1000 kata. Giliran ada apa? Orang-orang yang ya seperti dilihat di Cina atau orang-orang komunis, kalau orang korupsi ditembak mati. Setuju ulama. Di mana ada orang korupsi atau mencuri itu ditembak mati? Mana ada? Gak ada. Tapi setuju dengan hukum selain Allah, didukung. Ya salah. Ulamanya salah. Yang betul adalah hukum Allah itu ya memotong tangannya. Gak ada hukum mati untuk para maling. Kalau malingnya baik-baik. Kan kalau korupsi malingnya baik-baik kan. Beda lagi kalau rampok, dia membunuh, dia keras. Itu harus dihukum oleh pemerintah dengan keras juga. Seperti perbuatan mereka ingin memusnahkan nyawa-nyawa orang lain yang dia akan rampok. Begitu. Ini adalah gambaran bahwasanya kalau orang sudah terlalu banyak makan yang haram, terlalu matanya banyak melihat maksiat, mulutnya banyak berkata perkataan yang tidak baik, maksiat, hatinya pun tertutup, enggak berani melakukan atau berkata yang benar. Intinya ada memang langsung terasa pada diri kita. Dikala melakukan maksiat di dunia saja, azabnya atau siksaannya sudah langsung terasa. Karena tidak ada sesuatu yang sangat merugikan kita adalah dikala kita melakukan maksiat, Allah biarkan kita. Dikala kita melakukan kejelekan, dibiarkan kita. Terumbang-ambing dalam kesesatan, terumbang-ambing dalam kemaksiatan, terumbang-ambing dalam kesyirikan. Gak ada orang yang mau mengingatkan kita. Kalau ada pun kita gak mau dengerin. Itu sudah sesuatu yang amat merugikan. Dilupakan kita oleh Allah. Dan kita sendiri melupakan diri kita sendiri. Padahal itu perbuatan bahaya, kenapa kita lakukan? Ibarat orang dikasih racun, diminum juga tuh racun. Kan bahaya sekali. Makanya tidak ada yang amat merugikan diri kita, melainkan adalah dikala kita dilupakan oleh Allah. Dikala kita juga melupakan diri kita sendiri, tidak meniti jalan-jalan selamat. Wal'iyadzubillah. Kemudian di antara bahayanya melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang berupa kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, dan suatu yang haram, perzinahan atau hal-hal yang mendekatkan kepada perzinahan. Begitu pula melakukan riba, melakukan ghibah dan yang lainnya. Al-khasfu bil qalbi. Hati ini akan diapa? Khasfu itu bisa dirubah, bisa ditutup, sama seperti tadi.
Tapi kan hati itu sebetulnya semuanya dalam keadaan bersih kan. Semua orang dikala dilahirkan hatinya begitu bersih seperti kertas putih. Dahsyat. Tapi dikala banyaknya maksiat dia sudah lakukan, apalagi lingkungan yang tidak mendukung dalam kebaikan, la ilaha illallah. Hati ini tertutup seperti bulan ketika gerhana tertutup gelap. Seperti matahari ketika gerhana tertutup gelap. Dia bingung mana yang benar, mana yang salah. Orang kalau sudah ditutup hatinya, digelapkan hatinya, bingung dia. Rasulullah sendiri sudah mengingatkan kepada kita kan. May ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Orang yang hidup setelah saya mati, kata Rasul, akan melihat perselisihan yang banyak. Bingung. Hati ini bingung. Ini kata wajib, ini kata enggak. Ini kata sunnah, ini enggak. Makanya Rasul berpesan dari ribuan tahun yang lalu, dikala ada perselisihan yang banyak yang membingungkan hati kita, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Berpegang teguhlah dengan sunnahku. Dikala kamu tahu itu sunnah, berpeganglah dengan itu. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan perbuatan khulafa'ur rasyidin, pemimpin-pemimpin yang baik, al-mahdiin yang mendapatkan petunjuk, dan khulafa'ur rasyidin yang memang penghulu atau pemimpin yang khulafa'ur rasyidin setelah Rasulnya yang 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Seandainya tidak dijumpai sunnah Rasulullah, ya ikuti pemimpin-pemimpin itu, khulafa'ur rasyidin itu. Begitu. Dikala hati ini tertutup dan gelap seperti terjadinya gerhana, itu bingung kita. Ustaz ini ngomong ini, Ustaz ini ngomong ini. Mana yang berdalil? Kita ambil. Syekh Albani mengatakan kebanyakan orang melakukan kebid'ahan itu karena adanya hadis yang umum, dia tidak melihat perbuatan Nabi. Hadis yang umum seperti zikir. Ya. Kan ada hadis yang menerangkan bahwa para malaikat ada yang bertugas ditugasi oleh Allah untuk berkeliling, berjalan. Dikala ada orang yang duduk di majlis zikir atau kumpulan zikir, di situ malaikat langsung diam. Dan apa? Mendoakan orang-orang yang ada di majlis zikir itu. Ini kan hadis umum. Zikirnya yang kayak gimana? Kan begitu. Nah, makanya para ulama salaf menjelaskan seandainya hadis umum, lihat perbuatan Nabi. Bagaimana zikirnya Nabi dalam kumpulan majlis atau kumpulan orang-orang yang sedang berzikir. Seperti apa? Carilah praktik Nabi, mempraktekannya, memperbuatnya. Jangan langsung mengamalkan hadis yang umum, kata Syekh Al-Albani rahmatullahi alaih. Karena kebanyakan orang berbuat bidah karena mengambil hadis umum dan dia samar, dia tidak tahu praktik Nabi bagaimana melakukannya. Begitu. Apakah Nabi ketika berzikir menghitung-hitung, kemudian menetapkan jumlahnya, kemudian dengan suara keras? Cobalah cari praktek Nabi melakukan itu. Ada atau tidak? Atau mungkin kalau tidak Nabi, khulafa'ur rasyidin, pemimpin yang 4 setelah Nabi, ada enggak mereka memperbuat itu? Kalau ada, maka lakukan. Seperti apa? Tarawih itu disuruh berjamaah atau tidak, saya tanya. Ada enggak hadis yang kita jumpai disuruh berjamaah, ada atau tidak? Enggak ada. Yang ada adalah motivasi dari Rasulullah, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang salat di malam-malam Ramadan, dia bangun, dia salat di malam Ramadan karena iman, percaya bahwa Allah akan memberikan pahala kepadanya, Allah akan merahmatinya, wa ihtisaban, dan pengen dapat pahala dari Allah. Betul-betul tulus karena Allah, maka diampuni dosanya. Enggak ada pahala, enggak ada motivasi untuk berjamaah. Begitu. Di masa Nabi pun, Nabi pernah memperbuat 3 malam
Para sahabat sebagian ikut. Malam besok makin banyak, malam besok makin banyak. Enggak dicegah oleh Nabi. Sepeninggal Nabi masih hidup pun enggak pernah dikerjakan lagi tarawih itu berjamaah. Enggak pernah. Ditanya khawatir diwajibkan. Di masa Abu Bakar Siddiq enggak berani melakukan sesuatu yang memang tidak ada dalil. Dia enggak berjamaah di masa Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah. Enggak ada perintah berjamaah, orang semua masing-masing. Tapi ternyata di masa Umar beliau berijtihad karena Nabi enggak melarang dulu melakukan berjamaah, dia berijtihad supaya Ubay bin Ka'ab mengimami. Akhirnya jadi sunnah Nabi atau sunnah Khulafaur Rasyidin. Perintah ini berjamaah, sunnah Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab. Dikala ada hadis-hadis yang umum, kita lihat perbuatan sahabat kalau tidak dijumpai dari perbuatan Nabi. Begitu. Ini gambarannya. Karena khawatir jatuh ke dalam apa? Ke dalam bid'ah. Sehingga orang yang gelap hatinya, dia pengen bebas. Dia pengen melakukan sesuatu yang menurut nafsunya baik-baik. Dia tidak melihat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Makanya saya menasihati kepada para jamaah, kalau saja para asatidz menyampaikan sesuatu, ya cek dulu kebenarannya. Sekarang kan Google jadi guru. Ya. Seorang guru berkata begini, landasannya dari kitab apa? Gampang kita cari sekarang. Kitabnya kita download. Kalau nggak mau beli kitabnya kan gitu. Ya, benar nggak Pak Ustadz menyampaikan ini? Iya, ada dalilnya betul tidak? Nah, ini contoh. Seperti saya katakan dalil yang umum. Ya, tapi sebetulnya perbuatannya khusus sudah jelas. Maaf. Seperti apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, kenapa ya Rasul Anda puasa hari Senin? Kata Rasul, ini adalah hari kelahiran saya bersyukur dengan kelahiran saya di hari apa? Senin. Di samping itu juga alasan kedua bahwa hari Senin itu kenapa dipuasai? Karena amalan mingguan dilaporkan kepada Allah. Juga di hari Kamis. Tapi kemudian orang apa? Dikatakan di hari Senin Nabi saja bergembira katanya. Dan kemudian dia puasa. Kita pun bergembira dengan kelahiran Nabi dengan berbagai macam perayaan. Kita pun boleh dong. Saya tanya, kalau orang puasa merayakan atau bersyukur, saya tanya. Beda bersyukur dengan merayakan itu beda. Kira-kira kalau merayakan di hari Idul Fitri, kita boleh puasa apa enggak? Saya tanya. Ini kan merayakan. Kira-kira di Idul Fitri kita puasa, boleh apa enggak? Saya tanya. Haram. Karena kita sedang merayakan, bergembira. Di Idul Adha dan hari Tasyrik kita boleh puasa apa enggak? Enggak boleh, kita sedang merayakan bergembira dengan apa yang Allah berikan berupa nikmat-nikmat binatang ternak. Enggak boleh puasa, nikmati dulu. Kalau mau puasa, kalau udah Tasyrik beres silahkan puasa. Enggak boleh kita mengkias-kiaskan sesuatu yang enggak jelas. Dalil kalau sudah mengatakan seperti itu enggak boleh dikias-kiaskan, apalagi dalam masalah akidah. Wal'iyadzubillah. Ada orang yang azan. Azan itu untuk sholat apa untuk manggil orang mati? Saya tanya gitu. Untuk sholat. Kira-kira pantas tidak kalau ada orang mati diazanin? Karena tujuan adanya azan itu diperintahkan azan untuk apa? Sholat. Kira-kira orang mati sholat lagi atau enggak kira-kira? Kemudian diazanin. Dikomati. Ya, sehingga tidak ada dalil yang menjelaskan orang mati diazankan. Tapi kenapa terjadi? Saya sendiri baca di kitab Fathul Mu'in. Ini rujukan para santri ya, para kiai Fathul Mu'in. Syarahnya I'anatul Talibin. Di situ dikecap Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dan juga yang mencatat I'anatul Talibinnya, ya Fathul Mu'innya. Beliau adalah muridnya dari Ibnu Hajar Al-Haythami. Syekh Izzuddin bin Abdissalam mengecam orang yang apa? Mengazankan dikala dikubur. Dikecam oleh beliau.
Sunnah dari mana ini? Sama sekali tidak ada dalil yang menunjukkan itu. Kalau bayi baru lahir diazankan, betul ada. Sekalipun hadisnya dhaif. Ya, tapi karena banyak jalannya saling menguatkan, bisa dijadikan hujjah. Makanya kebanyakan ulama fikih mengazankan bayi yang baru lahir itu dianjurkan, kata ulama fikih. Ya beda lagi kalau ulama hadis nanti ya berkatanya karena dhaif, banyak juga yang meninggalkan. Tapi kalau ulama fikih tidak. Ya, sekalipun dhaif dan banyak jalannya diambil dan akhirnya dijadikan hujjah. Tapi kalau orang mati dikomai apalagi. Nah, itu contoh saja. Saya ingin berikan gambaran, dikala orang sudah datang dalil yang jelas dan tahu tidak ada dalil yang jelas tentang itu, kalau orang digelapkan hatinya nggak mau terima dia. Yang benar akan ditinggalkan, yang salah tetap dilakuin. Soalnya kalau nggak dilakuin takut diomongin orang. Kok diomongin orang? Agama itu nggak penting diomongin orang. Yang penting agama itu bagaimana Allah ridha kepada kita. Kalau hati sudah terang begitu, tapi kalau hati sudah gelap seperti gerhana itu, wah samar-samar. Yang buruk diambil, yang baik dibuang. Loh, kok terbalik begitu? Ya itu terbalik. Wala'iyadzubillah. Baik. Kemudian efek dari maksiat ya dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim. Hijabul qalbi 'anil rabbi fid dunya wal hijabul akbar yaumal qiyamah. Terhalang hati ini di dunia untuk mengenal Allah, untuk ma'rifat kepada Allah dan juga syariatnya terhalang. Sehingga Imam Syafi'i mengadu kepada Waqi' gurunya. Wahai guruku Waqi', kenapa saya menghafal kok banyak lupa lagi, sering lupa lagi. Kemudian ditunjukkan oleh Waqi', hendaknya kamu tinggalkan maksiat. Karena ilmu itu adalah cahaya. Cahaya dari Allah untuk tahu yang benar, untuk menuntun kita memilih jalan yang selamat, jalan yang membahagiakan kita, jalan yang menenangkan kita dunia dan akhirat. Wan nuru la yuhda lil 'asi, dan cahaya enggak mungkin dikasih oleh orang yang maksiat. Kalau kita ngapal sesuatu apalagi dari Al-Qur'an, lupa lagi, itu karena terhalang hati kita untuk bisa ma'rifat kepada Allah. Sehingga ketika sudah hafal ayat ini baru sejam udah lupa lagi. Bapak pernah mencoba itu? Sering. Gimana Bapak menghafal coba? Ya, enggak seperti menghitung rekening kita ya. Kepake sekian, hafal betul itu. Sekalipun sudah seminggu atau 2 minggu. Ya keluar ini sekalipun enggak ada catatannya bisa diingat. Tapi kalau urusan mengenal Allah dalam agamanya, menghafal Quran, mengambil ilmu agama dari ahlinya, itu cepat lupa. Dan bahkan terkesan dilupakan. La ilaha illallah. Terhalang mengenal Allah dalam hatinya nih. Mengenal Allah di dunia sudah terhalang. Banyak ayat-ayat Allah dia lupakan kalau sudah hafal. Kalau belum hafal susah betul. Makanya Al-Quran itu dikatakan dalam Al-Quran ya, ada surah Al-Ankabut, bal huwa ayatun, surah Ar-Rum, bal huwa ayatun fi suduril ladzina utul ilm. Surah Al-Ankabut ada, dalam surah lain pun ada. Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang ada dalam hati orang-orang yang berilmu, yang hatinya bersih. Coba Pak Halim menghafal Quran Al-Baqarah aja. Coba Pak Halim. Iya kan? Awalnya ulaikumul muflihun itu sering dalam dibaca oleh kita, sama amanah Rasul udah hafal betul itu di luar kepala dan hidup. Tapi kalau coba yang sesuatu yang belum kita pernah hafal dari kecil kita hafal sekarang, ya Allah susahnya minta ampun. Sudah hafal pun 1 jam bahkan beberapa menit aja udah lupa lagi. Karena terhalang hati kita. Karena banyaknya maksiat dan kecintaan dunia kita berlebih di luar batasannya. Melebihi dari batasannya. Sehingga ilmu-ilmu Allah dan ingin mengenal Allah itu cepat lupa, terhalang. Dan yang paling besar dampak negatifnya adalah dikala nanti di hari kiamat terhalang.
melihat Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Tidak ada kenikmatan yang kita tunggu-tunggu melainkan ketika berjumpa dengan Allah kita bisa memandang zat Allah yang begitu indah. Gak ada yang lebih nikmat. Sampai ahli surga kalau sudah masuk surga, Allah menampakkan zatnya dan ahli surga melupakan nikmat surga yang lain karena saking nikmatnya melihat Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, yang maha baik, yang maha pemurah, yang maha penyayang. La ilaha illallah. Orang-orang pelaku maksiat apalagi munafik, kafir terhalang untuk itu. Dan itu disebutkan dalam surah Al-Mutaffifin ayat ke-15. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Orang-orang yang buruk, orang-orang yang jahat di dunia, ya, baik kafir, baik musyrik, baik pelaku durhaka, mereka akan terhalang di hari kiamat melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Karim. Padahal kita ibadah ingin dilihat Allah, seperti kita merindukan ingin melihat zat Allah. Dan di dunia kita tidak bisa melihat Allah. Dikala di hari kiamat kita betul-betul merindukan ingin melihat zat Allah yang selalu kita ibadahi, yang selalu kita berpasrah diri kepadanya. Kalau terhalang dengan maksiat kita, wal'iyadzubillah, sangat merugi sekali. Seperti kita mungkin saja pecinta-pecinta dunia menginginkan mendapatkan dunia sudah diidam-idamkan, ya kan? Mau sudah dilihat atau belum dilihat, mengumpulkan uang ingin membelinya. Bahagia betul kalau sudah bisa melihat dan memilikinya, kan? Begitu pula para pecinta-pecinta yang ingin mendapatkan keridhaan Allah dan ingin mendapatkan melihat zat Allah, begitu merindukan. Jangan kita halangi itu, jangan kita datangkan penghalang pada diri kita di kala hari kiamat. Di dunia kita melakukan maksiat-maksiat sehingga zat Allah terhalang untuk kita lihat, padahal kita merindukan itu. Kemudian efek dari maksiat itu sendiri, kata Imam Ibnul Qayyim, al-ma'ishatud dhanku fid dunya, kehidupan yang sempit di dunia. Wa fil barzakh, begitu pula di dalam kubur. Wal azabin fil akhirah, apalagi nanti wal azabu fil akhirah, apalagi nanti di akhirat mendapatkan siksa yang tidak ada yang bisa melepaskan dan menolongnya kecuali Allah. Makanya kalau orang melihat hidup ini sempit, melihat orang itu kesal terus, melihat kenikmatan pada orang lain itu iri terus kita, berarti terlalu banyak maksiat kita, terlalu banyak pembangkangan kita kepada Allah, terlalu banyak dosa kita kepada Allah. Karena hidupnya seorang mukmin ya dari hatinya. Dikala hatinya luas, ya itulah kebaikan yang Allah berikan yang luar biasa kepadanya. Tapi kalau sudah sempit, yang menyempitkan kita itu kan dunia. Kalau kita pengen beli rumah, kira-kira diidam-idamkan pengen dapat rumah, dipikirin terus kira-kira sempit apa enggak hati kita. Sempit seolah-olah tidak ada kebahagiaan yang lain. Yang ada ingin tujuan kita tercapai, pengen beli rumah. Akhirnya kalau sudah diidam-idamkan apapun dia lakukan, termasuk dalam transaksi yang haram. Terlalu mengidamkan dunia, sehingga kenikmatan yang lain dianggap bukan nikmat yang besar. Ya Allah ya Karim, luar biasa. Saya punya kawan 15 tahun ngontrak, padahal dia sebetulnya nggak mampu membeli rumah dengan cara seperti bapak-bapak di sini ada bunga. Sebelum mampu. Sampai dia punya anak 5, ngontrak sesak juga. Lihat. Ternyata di majlis di rumah saya itu kumpul 2 orang. Ternyata orang ini guru, seorang guru ya di Nusmen sana, 3 roda. Dia ingin menjual rumahnya, itu ketemu di pengajian, rumahnya udah lunas, bukan kredit lagi gitu. Dia dapat di situ dan ditawarkan berapa? Saya kalau cash nggak mampu, ngutang tapi tanpa riba, bisa nggak? Bisa. Saya sedang butuh duit. Akhirnya dijual. Dia dapat sesuai yang dia inginkan. Menunggu 15 tahun, memang lama, tapi selamat. Dia beli rumah tanpa riba dan bisa dicicil ya semampu dia sesuai kesepakatan 2 orang itu. Ketemunya di pengajian.
saat saya katakan takut kepada Allah, jalan-jalan mendapatkan kebaikan dan menjauhi kemaksiatan itu selalu ada dan terbuka luas. Entah kapan. Yang penting adalah berprasangka baiklah kepada Allah. Itu dia. Itu contoh. Ya, beli rumah ke siapa? Ini katanya ke Pak Musli namanya orangnya. Ini katanya dia ingin menjual rumahnya. Kata begini. Dia ingin tobat. Dia ingin tobat. Kenapa? Karena dulu menyekolahkan anak tiganya sampai kuliah semua dan selesai, selalu minjem ke bank lagi. Dia ingin tobat kepada Allah. Dia ingin tobat kepada Allah. Termasuk rumah yang dia transaksikan dengan riba, sudah lunas tabinya, dia ingin jual, dia ingin mulai dari nol lagi. Sampai segitunya orang bertobat kepada Allah. Kalau sudah diberikan cahaya hati dan menerima ilmu, menerima nasihat, apapun dilakukan. Termasuk sekarang dia mengontrak, biarkan. Yang penting Allah enggak melihat saya tidak ada keinginan bertobat dengan nasuha. Kalau sudah dilihat oleh Allah, saya ingin bertobat dengan taubatan nasuha, saya kosongkan hal-hal yang haram itu dan saya mulai dari awal. Sekalipun mungkin saya menderita kontrak, enggak masalah. Sampai berani begitu. Orang kalau sudah dikasih cahaya hatinya dengan ilmu, dengan mendengarkan nasihat-nasihatnya dari Al-Quran dan Sunnah dari ahlinya, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Orang kalau sudah, saya katakan sekali lagi, terlalu banyak maksiat, ya hidupnya sempit. Hatinya sempit, hidupnya perasaan sempit. Nikmat yang begitu banyak dianggapnya bukan nikmat. Yang nikmat itu adalah angan-angan dia tercapai, itulah nikmat. Padahal nikmat Allah itu banyak, luar biasa. Sempit selalu. Ya, kalau sudah seperti ini, itu adalah siksaan luar biasa. Ya tergantung dari maksiat kita. Mungkin kita maksiatnya gak banyak-banyak, kepaksa ngambil rumah di sini pun ya karena anak sudah ngerengek-rengek, istri ngerengek-rengek supaya punya rumah, akhirnya terpaksa. Mungkin bapak nanti berhujah di hadapan Allah seperti apa, wallahu a'lam sebenarnya. Tapi tetap itu transaksi riba. Tapi kalau orang sudah ingin berlebihan, di sini sudah ngutang, tapi karena gajinya besar, kalau kontan gak bisa, di rumah sana sudah ngutang lagi riba. Itu nanti di hadapan Allah bagaimana mengungkapkan alasan-alasannya. Adakah keterpaksaan? Ya mungkin ada keterpaksaan. Kalau sudah punya 2-3 bukan keterpaksaan, itu rakus namanya. Tomat namanya. Begitu. Saya hanya mengingatkan bahaya-bahaya maksiat itu luar biasa. Kehidupan itu akan disempitkan di dunia. Selalu angan-angan kita, nikmat yang begitu banyak dilupakan. Nikmat yang diangan-angankan itulah katanya nikmat yang besar. Padahal belum tentu. Dan banyak orang dikala melakukan kecintaan terhadap dunia berlebih dan berangan-angan ingin mendapatkannya, lagi sholat pun bukan memikirkan Allah, bukan mengingat Allah. Yang ada bagaimana ingin mendapatkan, bisa membeli itu, bisa kredit ini, kredit itu. Yang dia pikirkan dalam sholatnya begitu, apalagi di luar sholat. Wallahiyatubillah. Di alam barzakh apalagi sempit. Sudah jelas kita lihat di kuburan saja, kalau kita dikubur kayak gimana coba sempitnya. Di alam barzakh pun sesuai amalan kita. Kalau hati kita sempit dengan dunia terus, di alam barzakh pun ya sama seperti kita di dunia. Makanya kata para ulama-ulama, Anda ingin tahu kehidupan Anda di alam barzakh, bagaimana di dunia Anda cek sempit enggak hati Anda untuk melakukan ketaatan? Sempit betul, berat betul. Dikala dikasih dunia begini enggak ridho dengan pemberian Allah, sempit betul. Kok saya dikasihnya begini ya Allah? Kok saya cuma dikasih begini ya Allah? Begitu terus dalam hatinya. Tidak ridho dengan pemberian Allah, gak senang dengan pemberian Allah. Dianggapnya nikmat itu cuma uang. Padahal kesehatan nikmat, keluarga dapat istri nikmat, anak nikmat, sehat mereka juga nikmat. Ya Allah ya Karim. Makanya kalau kita ingin mengecek kita luas atau tidak nanti di alam barzakh, ya kita cek di dunia saja. Kita periksa di dunia, hati kita sempit selalu disibukkan dengan dunia atau tidak. Sampai-sampai lalai mengingat Allah.
kalau begitu ya berarti memang kehidupan kita akan sempit di alam barzakh seperti kehidupan kita di dunia, begitu sempit hati kita. Wa'iyadzubillah. Belum lagi siksaan-siksaan ma'isyatud dhanka, ini adalah dikala lalai untuk mengkaji ayat-ayat Allah. Baru masuk kubur saja ada ular-ular yang siap menyantap, melilit dan menyiksa kita. Wa'iyadzubillah. Kemudian juga di akhirat. Di akhirat apa lagi? Lihatlah, seekor kambing yang pernah menanduk, ya, kambing yang tidak bertanduk nanti akan dikisos. Bagaimana orang yang pernah menzalimi atau berbuat zalim dengan harta? Bagaimana coba? Seperti mungkin para pemerintah yang mengambil pajak. Kalau tidak dipajak, orang disegel rumahnya, atau mungkin barangnya tidak diakui. Coba lihat. Makanya beruntung kita hidup di, saya katakan, mau di pemimpin yang zalim atau tidak, sebetulnya kita beruntung. Pak Halim diambil pajaknya, saya diambil pajaknya. Nanti yang mengambil pajak saya akan tuntut mereka di hari kiamat. Saya akan tuntut mereka. Seandainya mereka punya amalan soleh, saya ambil amalan soleh mereka. Sebetulnya kita punya pemimpin zalim atau tidak, nggak masalah untuk rakyat. Dikala sabar dan menerima sudah ketetapan Allah, tetap kita mendapatkan kebaikan. Diambil di pajak kita. Ya, belum lagi disusahkan kita mengurus sesuatu, kemudian kalau nggak pakai uang, nggak licin, ya pelicin ini nggak dibuat-buatkan apapun itu, kita akan mengambil pahala mereka siap-siap. Beruntung sebetulnya kalau dizalimi pun. Orang Islam tuh nggak ada yang nggak untung. Dizalimi untung, iya kan? Seandainya mendapatkan pemimpin atau kawan yang baik pun ya untung. Begitu. Itulah kehidupan orang mukmin. Iya. Oleh karena itu, di akhirat nanti orang-orang yang melakukan maksiat siap-siap, ya, akan diberikan kehidupan yang begitu sempit, sampai-sampai digambarkan ahli neraka itu tsumma la yamutu fiha wa la yahya, enggak disebut hidup, enggak disebut mati, dan tersiksa hidup. Kezaliman sekecil apapun, ya Allah ya Karim, akan ditampakkan, diperlihatkan kepada kita. Kita pernah berbuat zalim ini, pernah ngutang gak bayar. Ya Allah, siap-siap kita ditagih amalan soleh kita kalau kita gak punya utang gak bayar. Begitu. Wa'iyadzubillah. Hati-hati sekali. Ya. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim memberikan nasihat di penghujung beliau dalam bahasan ini, yang langsung bisa kita rasakan efek dari maksiat itu ya. Langsung kita bisa cek diri kita yang tadi saya sudah sebutkan. Wala tadhunna anna qawlahu ta'ala innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Yakhtassu yawmal ma'adi faqat. Jangan kamu menyangka firman Allah dalam surah Al-Infitar ayat 13-14. Sesungguhnya orang baik itu dalam kenikmatan hidupnya, dan orang buruk dalam keadaan di dalam neraka panas, selalu buruk. Itu hanya di dunia, hanya di akhirat. Jangan menyangka begitu. Itu di dunia, di alam barzakh, dan di hari kiamat terlebih lagi. Bagaimana tidak? Orang baik dikala dia sholat, hatinya tenang apa enggak? Tenang. Habis sholat apalagi kayaknya plong betul, Masya Allah. Luar biasa. Orang baik dikala mengkaji ayat Al-Quran, mengkaji ya makna-maknanya, tujuan-tujuannya, tenang atau tidak? Tenang. Saya yakin kalau tidak tenang, Bapak gak bisa tidur di majelis ilmu. Saking tenangnya gampang tidur di majelis ilmu, betul ya? Betul ya? Yang apalagi udah 1 jam ini. Itu ngantuknya luar biasa. Tapi kalau di rumah main HP nggak ngantuk gitu. Ya kenapa? Karena hati nggak tenang, pengen lihat ini, pengen lihat itu, pengen ini, pengen itu. Jadi nggak tenang dia.
Mata tuh susah. Tapi kalau di majelis ilmu saking tenangnya mata pun ikut tenang. Adem kayaknya, pengen tidur lagi Pak Halim ya. Subhanallah. Pokoknya tenang. Orang melakukan kebaikan itu tenang. Bahkan hal yang tabu, dikala kita mungkin saja dulu melakukan kemaksiatan, menyentuh wanita yang haram. Memang enak dikala melakukannya. Tapi setelah itu cemas terus. Ketika orang berpacaran itu cemas. Tapi kalau sudah menikah, saking tenangnya sampai istri gak diabaikan. Itu salah juga kalau itu. Saking tenangnya, dia udah milik kita misalkan begitu kan, sudah halal apapun begitu. Tapi kadang kebablasan, istri gak diajak ngobrol, istri gak disentuh, istri gak dicumbu. Itu salah. Karena Nabi gak mencontohkan itu, iya kan? Saking mentang-mentang udah gak bakal kemana-mana, saking tenangnya, istri gak pernah diperlakukan layaknya kita dulu baru jatuh cinta. Kan bahaya itu. Nabi mau sholat aja dicium keningnya Aisyah radhiyallahu anha. Iya kan? Dipeluk Aisyah, dipeluk istri-istri yang lain. Nabi kalau mandi saja bareng-bareng dengan Hafsah dengan Maimunah. Kalau kita kan nggak pernah gitu. Padahal kalau lagi haram pengennya begitu kan gitu ya. Tapi kenapa sudah halal nggak gitu? Itulah syaitan untuk menjauhkan hubungan emosional kita dengan istri kita. Kan begitu. Ini gambarannya. Dalam perkara-perkara seperti itu saja Nabi menjaga luar biasa. Supaya datang kenikmatan yang luar biasa. Karena sesuatu yang kita miliki kemudian diperlakukan seperti diperintahkan Allah dan Rasulnya, maka tenang. Tenang. Luar biasa ketenangan. Nah, innal abrara lafi na'im. Orang-orang yang baik itu dapat ketenangan, kenikmatan luar biasa. Dia tenang hidupnya. Nyaman hidupnya. Insyaallah. Rizki pun dikasih rizki yang halal. Rizki yang halal dengan yang haram itu berbeda lah. Yang haram itu membuat kita malas dalam ketaatan. Yang halal itu semakin menyemangati kita dalam ketaatan. Saya yakin yang duduk di sini, saya yakin banyak hartanya yang halal daripada yang haram. Dan dia semangat sholat subuhnya. Dia semangat mendengarkan imam. Dia semangat mengkaji-kaji ayat-ayat Allah. Gak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala membimbing orang yang hatinya, yang badannya dipenuhi dengan yang haram. Gak mungkin. Gak mungkin begitu. Nah itulah kenikmatan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang baik. Di dunia sudah dikasih kenikmatan hatinya tenang. Kehidupannya juga baik. Keluarga dapat yang baik. Istri-istri yang taat dan tidak selingkuh. Istri-istri yang mentaati suaminya. Melihat suaminya adalah orang yang terbaik. Dan tidak mengkufuri nikmat yang sudah diberikan suaminya oleh mengurus anaknya. Masya Allah. Itulah kenikmatan yang luar biasa. Dan orang yang buruk dalam neraka jahim. Neraka yang luar biasa menggolak-golak. Bergolak-golak apinya. Bukan hanya di akhirat. Di dunia pun mereka seperti itu. Sudah memuaskan nafsu ini. Pengen nafsu ini. Terus berjalan. Sampai-sampai nafsunya gak akan puas dia. Makanya lihat kehidupan orang kafir dengan orang mukmin berbeda. Dia sudah tidur malam-malam sampai siang lagi dia tidur, mentang-mentang libur. Dan gak ada mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Bangun tidur yang dia pikirkan apa? Makan. Habis makan apa? Jalan-jalan. Habis jalan-jalan apa? Gak tahu itu. Mungkin saja di antara mereka ada yang berzina, di antara mereka ada yang mabuk, di antara mereka ingin itu, ingin ini. La ilaha illallah. Orang kalau sudah ingin memuaskan nafsunya bergejolak terus, gak ada tenangnya hidupnya, gak ada tenangnya. Di mana orang-orang kafir tenang hidupnya? Gak ada. Saya punya kawan menikah dengan orang Chinese, beragama Kristen atau Nasrani, masuk Islam ketika menikah. Semua keluarganya masih Nasrani. Apa yang dilakukan keluarganya? Dia lihat kawan saya itu bapaknya sudah stroke aja pengennya makan lagi, sudah stroke. Yang dia pikirkan pengen makan babi panggang gitu kan. Itu dia. Orang Pekalongan tuh. Gitu kan. Ada Cina juga banyak sih. Dia begitu. Yang dia pikirkan adalah makan dan pengen jalan-jalan. Masih bisa ngomong kan? Stroke-nya bisa jalan aja, mati lumpuh. Pengen jalan-jalan. Orang udah lumpuh aja pengennya jalan-jalan tiap hari. Iya.
didatangkan pembantu perempuan. Akhirnya mau 2 orang yang mengurus. Sekalipun gak punya istri katanya, ya ada yang ngurusin perempuan katanya gitu. Lihatlah orang yang sudah lumpuh, orang musyrik, orang kafir. Orang yang sudah banyak penyakitnya dan sudah tidak jalan saja, dunianya apa? Terus ingin dipuaskan nafsunya. La ilaha illallah. Kalau kita udah sakit, pengen begitu apa enggak kira-kira? Yang ada ingatan kita adalah ingin diampuni dosa kita oleh Allah. Masih sehat saja kita pengennya begitu, apalagi udah sakit. Udah sakit mah boro-boro kan. Orang udah lumpuh pengen makan daging kambing apa enggak kira-kira? Boro-boro yang masih sehat aja, tensi udah naik sedikit dijauhi itu kambing kan. Iya kan? Daging kambing itu misalnya. Saya berikan gambaran itu. Orang-orang yang buruk, mereka di dunia selalu panas, ingin memuaskan hawa nafsunya, padahal sudah tidak kuat nafsunya. Tapi kecemasan tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, itu terus bergejolak dalam hatinya. Dan ini adalah sesuatu yang merana, menyengsarakan luar biasa. Ya Allah ya Karim. Kata beliau, sehingga tidak mungkinlah orang-orang buruk itu dikasih kenikmatan di dunia, melainkan cuma kelihatan fisiknya saja nikmat, padahal hatinya sengsara dia. Merana dia. Orang-orang yang sedang maksiat sekalipun kelihatan rumahnya megah, rezekinya kayaknya lancar, bohong. Jangan tertipu dengan fisiknya, bohong. Saya yakin saya yang tidak punya hutang dengan bapak yang punya hutang, saya nggak banyak duitnya, bapak yang banyak duitnya, tetap yang punya hutang itu lebih cemas daripada yang tidak punya hutang, betul kan? Pasti itu. Saya nggak pernah takut dikejar-kejar orang atau nggak bisa membayar karena saya nggak punya hutang. Tapi kalau bapak sekalipun bisa bayar hutang, cemas. Itu kalau kategori masih halal. Apalagi yang haram transaksinya, cemas. Bohong. Bapak tidur di tempat yang mewah, mobil mewah, tapi semua serba hutang, cemas. Saya punya rumah yang sederhana, saya punya mobil yang sederhana, tapi tenang, nggak boleh ngutang kan gitu. Apalagi transaksi yang haram. Jadi bohong. Jangan tertipu dengan fisik dikala orang melakukan kemaksiatan seolah-olah bahagia, padahal merana, sengsara dia. Apalagi nanti di alam barzakh. Karena setiap orang yang maksiat sudah pasti ditendang oleh malaikat dikala mencabut nyawa, ditampar mukanya ketika mencabut nyawanya. La ilaha illallah. Dan ketika bangkit sesuai amalannya. Kalau baik, ketika kita sudah mengaji seperti ini, mungkin ada yang meninggal, misalnya, maka dibangkitkan dalam keadaan dia mengaji. Ketika dia sedang bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, mati, kemudian dia akan dibangkitkan dalam keadaan apa? Ihram, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Masyaallah. Begitu pula orang-orang yang maksiat mati dalam keadaan maksiat, dia sedang menyebut-nyebut mana babi saya, mana daging babi saya, maka itulah ucapan yang akan diucapkan. Mana selingkuhan saya yang haram dengan berzina, itulah yang akan diucapkan ketika bangkit dari kuburnya. Wa'iyadu billah. Orang yang sedang senang dan terus melakukan riba dan tidak bertobat, maka perutnya akan gendutnya luar biasa. Kita akan melihat siapa yang gendut nanti bangkit dari kubur kita. Itulah pemakan riba yang tidak bertobat atau belum bertobat sebelum mati. Wa'iyadu billah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang baik, dan kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan buruk, dan mudah-mudahan hati kita selalu dibukakan, disenangkan dalam syariat Allah, dalam Islam, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari kesempitan hati kita, kesempitan kehidupan kita, apalagi memang karena maksiat dan kesyirikan dan kemunafikan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang husnul khatimah dikala mati, kita dalam keadaan beramal saleh, dan kita dilindungi, dijaga oleh Allah dari mati dalam keadaan su'ul khatimah, buruk dalam akhirnya. Wa'iyadu billah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada pertanyaan silakan.